Pada satu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum untuk berangkat mendakwahkan Islam kepada penduduk di negeri Yaman. Sebelum berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan ini: berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa bahkan ketika mengajarkan agama Islam kepada orang non-muslim, kita nggak boleh bersikap keras. Harus banyak memudahkan supaya orang nggak menolak ajaran Islam. Namun sayangnya, nggak jarang orang tua muslim justru sering bersikap keras saat mendidik anak. Misalnya, marahin anak karena dia nggak mau mandi, ngomelin anak karena males diajak murojaah Al-Quran, memaksa anak 5 tahun ikut sholat, atau contoh lainnya seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Padahal mendidik anak yang seorang muslim loh, bukan non-muslim. Loh, emang apa hubungannya mendidik anak dengan berdakwah? Setiap orang tua muslim sebenarnya adalah pendakwah bagi anak-anaknya. Coba deh, saat kita ngajarin anak sholat, baca Al-Quran, ngajarin adab akhlak, mengenalkan Allah, dan menceritakan kisah para nabi, itu sebenarnya kita sedang berdakwah loh kepada anak-anak. Dan dalam berdakwah, kita harus mencontoh dakwah Rasulullah SAW. Dan dakwah Rasulullah adalah dakwah akhlak, seperti yang bisa kita lihat pada hadis berikut ini. Dalam mengajarkan Islam, Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan kelembutan tanpa pemaksaan, apalagi kekerasan. Bayangkan, kalau sejak dahulu dakwah Islam itu keras, rasanya kecil kemungkinan saat ini kita jadi seorang muslim. Nah, gitu juga seharusnya kita mengajarkan Islam kepada anak-anak kita. Kalau kita mudah bersikap keras kepada anak, ya seperti hadis tadi, mereka pun akan lari. Mungkin nggak beneran lari ya, dalam artian kabur dari rumah gitu misalnya. Tapi diekspresikan dengan bentuk-bentuk penolakan, seperti contoh yang bisa teman-teman lihat di sini. Kesimpulannya, kita harus belajar mendidik anak yang soleh sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tapi, masih banyak orang tua yang bingung gimana caranya mengaplikasikan metode mendidik anak dalam Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah, kami merancang Kemas, kelas mendidik anak soleh. Dalam Kemas, kita akan belajar berbagai skill penting untuk mendidik anak soleh, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Bedanya, dalam Kemas ini kita akan lebih fokus pada latihan prakteknya. Gimana caranya benar-benar mempraktekkan metode mendidik anak sesuai syariat, supaya kita lebih tenang dan percaya diri mendidik anak. Karena inilah tantangan yang sebenarnya ya kan? Jadi, yang ngajarin ilmu parenting itu banyak ya. Tapi yang ngajarin gimana caranya, teknisnya, nerapin ilmu parenting itu sampai sukses, itu nggak banyak. Dan insya Allah, teman-teman mendapatkan itu di Kemas. Dalam setiap materi Kemas, teman-teman akan mendapatkan panduan prakteknya, cara ngatur waktunya, cara pembagian tugas suami dan istri, termasuk ide-ide aktivitas. Semuanya tertuang dalam model action plan parenting berdua. Nggak hanya itu, ada 4 kali Zoom selama 2 pekan belajar. Dalam Zoom, kita bisa mendalami materi, lewat tanya jawab, juga ada sharing session dari sesama orang tua. Nah, seru ya insya Allah. Lebih serunya lagi, hanya dengan 1 kali daftar, teman-teman boleh ngulang kelas selanjutnya. Jadi ya kalau dihitung-hitung sebenarnya 1 kali daftar aja, itu teman-teman bisa belajar dan ikut Zoom terus unlimited. Sangat hemat ya insya Allah. Kelas mendidik anak soleh dibuka setiap bulan. Yuk kita belajar mendidik anak soleh. Link daftarnya ada di bagian deskripsi atau teman-teman bisa kunjungi Instagram @parentingberdua. Semoga ikhtiar kita menuntut ilmu Allah jadikan jalan sukses mendidik keluarga yang soleh.